Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan kembali membaca tafsir di software Quran Tadabbur. Hari ini tanggal 7 April 2021. Langsung saya buka saja untuk tafsir At-Taisir. Tafsirnya Ustadz Firanda Dirja. Nah, di sini saya langsung baca ya. Surat Al-Falaq dan surat setelahnya yaitu surat An-Nas diturunkan secara bersamaan. Oleh karena itu, kedua surat ini dinamakan Al-Mu'awwidzatain, dua pelindung. Surat ini merupakan surat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya surat ini adalah ketika Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubib bin Al-Asam ya, di Madinah. Akhirnya Nabi pun tersihir beberapa lama. Efeknya adalah seakan-akan beliau melakukan sesuatu yang ternyata tidak dilakukan. Nah, ini kemarin ya di tafsir Ibnu Katsir seperti itu juga. Allah lantas menurunkan Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Nabi pun membaca kedua surat tersebut dan dengan izin Allah Nabi SAW sembuh. Sebagian orang mengingkari hadis ini dan mengatakan bahwasanya Nabi tidak mungkin tersihir karena seandainya beliau tersihir maka Nabi bisa keliru dalam menyampaikan wahyu. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah karena sihir yang menimpa Nabi tidak berkaitan dengan pemberian wahyu. Karena Nabi telah menyampaikan wahyu sebagaimana biasanya, akan tetapi efek sihir tersebut hanya membuat Nabi seperti orang sakit atau dihayalkan ia telah melakukan sesuatu padahal ia tidak melakukannya. Bahkan sebelum beliau ada Nabi Musa juga yang pernah tersihir ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qala bal alqu fa'ida jibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa. Musa berkata, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Nabi Musa takut melihat ular-ular yang bergerak, padahal tidak ada ular di situ, melainkan hanya tongkat-tongkat dan tali itu saja. Itu karena Nabi Musa tersihir oleh para penyihir Fir'aun, sehingga mungkin saja seorang Nabi itu tersihir. Tetapi di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Selain itu, sihir tersebut tidak akan mempengaruhi periwayatan ayat-ayat Allah. Adapun penolakan sebagian orang terhadap hadis ini, maka tidak perlu didengarkan, karena argumentasi mereka hanyalah logika mereka yang lemah. Ada beberapa pendapat tentang makna Al-Falaq. Pendapat yang pertama dan yang paling kuat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu subuh. Sebagaimana firman Allah, falikul isbah, Allah yang membuka subuh. Sehingga makna ayat menjadilah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Al-Falaq artinya makhluk. Nah, ini ada juga mengatakan Al-Falaq adalah salah satu nama neraka. Ada yang mengatakan bahwa Al-Falaq adalah nama penjara di neraka Jahanam. Ada pula yang mengatakan Al-Falaq artinya lembah yang ada di neraka Jahanam. Ada yang mengatakan Al-Falaq artinya sumur yang ada di neraka Jahanam. Dan ada yang mengatakan Al-Falaq artinya rumah yang ada di neraka Jahanam. Namun pendapat terkuat adalah pendapat pertama yang artinya adalah subuh. Ini tadi kisah disihirnya Nabi SAW oleh Lubaid bin Al-A'sam
al-Yahudi disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3268 dan Sahih Muslim nomor 2189. Akan tetapi tanpa menyebutkan tentang turunnya kedua surat Al-Muawwidhatain. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa kedua surat Al-Muawwidhatain turun karena tersihnya Nabi tersebut seluruhnya lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kata ma pada ayat ini adalah mal mausulah, sehingga maknanya adalah berlindung dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menyuruh kita berlindung dari segala keburukan karena bahkan terkadang ada benda-benda atau orang-orang terdekat kita yang mempunyai keburukan, bahkan istri dan anak-anak. Terkadang mereka mendatangkan keburukan di samping mendatangkan juga banyak kebaikan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di malam hari roh-roh yang jahat tersebar, demikian juga hewan-hewan yang mengganggu. Dan demikianlah kenyataan yang sering kita saksikan, banyak orang yang melakukan kejahatannya di malam hari. Di waktu inilah manusia banyak lalai karena beristirahat sehingga dimanfaatkan oleh para penjahat. Demikian juga di malam hari betapa banyak orang sibuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, kita diperintahkan berlindung dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Itu ya. Mending tidur lah kalau malam. Terus wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Pada ayat ini Allah menjelaskan tata cara wanita-wanita penyihir dalam melakukan sihirnya. Mereka membuat buhul-buhul, kemudian meniupkan mantra-mantra mereka. Dari sini sebagian ulama melarang meruqyah dengan cara meniup karena menyerupai dengan wanita-wanita penyihir yang disebutkan Allah dalam surat Al-Falaq. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia menjelaskan bahwasanya Nabi pernah meniup ketika meruqyah. Lihat tafsir Al-Qurtubi. Oleh karena itu, ketika seseorang meruqyah dengan membaca Al-Quran, maka boleh saja baginya meniup setelah membacakan surat-surat dari Al-Quran tersebut. Allah mengkhususkan penyebutan wanita-wanita dalam ayat ini karena di zaman itu di bangsa Arab yang paling sering melakukan sihir adalah para wanita. Karena para wanita kerjaan mereka adalah menyiapkan makanan dan kebersihan, sehingga setelah itu mereka kurang kegiatan, sehingga banyak di antara mereka yang terjebak dengan kegiatan sihir dan semisalnya. Lihat At-Tahrir wa At-Tanwir. Dan juga menyatakan bahwa wanita jika menyihir, mereka lebih hebat daripada laki-laki. Hal itu karena keburukan jiwa yang ada dalam wanita penyihir tersebut. Atau nafasat, maksudnya adalah nufus, jiwa-jiwa yang jahat, sehingga mencakup laki-laki dan wanita. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad adalah sekedar benci yang tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Jadi hasad itu sekedar benci ya. Seorang tidak harus menginginkan orang lain agar jatuh miskin dan sakit, tetapi cukup ada rasa benci dan tidak suka akan kenikmatan yang dia miliki dan sudah dikatakan hasad. Oleh karena itu penyakit hasad sangat mudah menimpa siapa saja. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar wa huwa anal insana yakrahu ay yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadaili. Hasad terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diungguli dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Jami'ul ulum wal hikam. Syekh Al-Utsaimin berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hasad ada dua model. Ada yang sekedar benci namun tidak mengganggu orang yang dia dengki, dan ada yang mengganggu orang yang dia dengki. Lihat tafsir Juz' Amma Al-Utsaimin halaman 353. Sementara Ibnu Qayyim memandang
bahwa jika orang timbul hasad dalam dadanya, maka pasti ia memberikan kejahatan kepada orang yang ia dengki, dan kejahatan tersebut tidak mesti dengan tangan maupun ucapan. Bahkan kejahatan tersebut muncul lewat jiwanya dan matanya kepada orang yang ia dengki. Lihat pada Iul Fawaid, karena seorang harus berlindung dari kejahatan orang yang hasad, terlebih lagi jika kita tidak tahu siapa saja yang hasad kepada kita. Bisa jadi orang yang dekat dengan kita ternyata hasad kepada kita. Hasad begitu berbahaya. Sampai-sampai Allah mengkhususkan penyebutan dalam surat ini, karena hasad itu membawa malapetaka. Seorang yang hasad sangat berpotensi menimbulkan kejahatan kepada orang yang ia dengki, maka apapun bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad, yaitu ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, tetapi dia hasad kemudian tidak mau bersujud kepada, lantas mengatakan qala ma manakal alla tasjudu id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Karena hasadnya iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia rela dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang penting dia tidak sujud kepada Adam. Bahkan karena hasadnya, bukannya dia berpikir bagaimana agar keluar dari neraka jahanam, tetapi dia justru ingin agar seluruh keturunan anak Adam masuk dalam neraka bersamanya. Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi atas muka bumi adalah karena hasad, yaitu hasad Qabil kepada saudara Habil. Waslu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhari qala la'aqatulannak. Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu, berkata Habil. Sesungguhnya Allah yang menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah mengkhususkan penyebutan hasad di dalam ayat ini karena bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang hasad. Hasad membuat banyak bencana, bahwa orang yang nekat membunuh gara-gara hasad, dan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad, karena tidak ada yang bisa selamat dari orang yang hasad. Ketika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah, maka pasti akan ada yang hasad kepadanya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah memandang bahwa kejahatan hasad dalam ayat ini bersifat umum, mencakup hasadnya manusia dan juga hasadnya jin. Lihat pada Iul Fawaid. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.